selamat malam teman-teman semuanya. Ini bisa kita mulai acaranya sekarang ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Enda Grimonia, selaku Policy and Advocacy Associate dari New Energy Nexus. Di sini malam ini saya sebagai MC untuk workshop pertama kita mengenai intellectual property for clean tech startup. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai acaranya, ada sambutan dulu nih dari rekan saya Kak Pamela. Silakan Kak Pamela. Oke, baik. Terima kasih Enda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rani seperti itu sudah mau menyempatkan waktunya. Ibu Rani malam-malam nih udah capek kerja ya dari pagi sampai siang sampai sore terus malamnya kesini lagi. Terima kasih banyak Ibu Rani, dan saya juga ucapkan terima kasih ke Mas Pintoko nih yang juga udah mau menyempatkan waktu nanti sebagai moderator ya untuk sesi kita hari ini. Baik, mungkin saya berikan konteks dulu kenapa kita mengadakan workshop hari ini. Jadi kita seperti yang kita sudah ketahui bagaimana pemerintah Indonesia sudah menargetkan untuk mencapai net zero emission di 2060 atau lebih cepat. Dan kalau kita lihat memang tren global, semakin banyak negara-negara di seluruh dunia yang sudah berkomitmen untuk mencapai net zero emissions di 2050 seperti itu. Dan ketika kita berbicara net zero emissions, nah ini tentu saja kita harus melakukan inovasi-inovasi di sektor energi secara spesifik. Dan ketika kita berbicara inovasi, nah ini startup ini merupakan salah satu kunci yang penting gitu ya untuk bisa mendisrupsi sektor energi sehingga kita bisa mempercepat transisi energi seperti itu. Dan kita juga sudah melakukan survei ke paling tidak 45 startup, dan ternyata sayangnya ini mayoritas dari startup teknologi energi bersih yang kita survei itu belum punya hak paten seperti itu, atau bahkan belum memikirkan mau mendaftarkan hak patennya mereka. Dan oleh karena itu kita pikir mungkin nih ada baiknya kalau teman-teman startup kita pertemukan langsung dengan ahlinya, yaitu Ibu Rani ya dari DJKI atau Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu dari Kemenkumham. Dan kita berharap bahwa workshop ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman startup sekalian untuk berdiskusi apa saja mengenai intellectual property seperti itu. Dan kita berharap bahwa kedepannya lebih banyak lagi nanti teman-teman startup teknologi energi bersih yang mendaftarkan kekayaan intelektual mereka seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bisa mulai acara workshop ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi ke Bu Rani dan juga Mas Pintoko. Selamat berdiskusi dan semoga diskusinya bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pamela. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, mau minta tolong teman-teman dulu nih buat on cam biar lebih semangat nih. Sekalian kita dokumentasi dulu kali ya sebelum mulai acaranya. Monggo teman-teman yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam ya. Sebentar. Buat teman-teman yang bisa on cam. Tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tanpa berlama-lama, agenda kita malam hari ini yaitu pemaparan materi mengenai intellectual property for clean tech startup yang akan diberikan oleh Ibu Rani Nuradi di sini selaku koordinator pemeriksaan paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Selamat malam Ibu Rani, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak Bu. Dan pemaparan kali ini juga akan dipandu oleh moderator kita, ada Mas Pintoko selaku founder Kincir Island dan juga anggota komunitas startup teknologi energi bersih. Selamat malam Mas Pintoko. Selamat malam Mbak Enda.
Oke, terima kasih banyak Mas sudah mau dijadikan moderator untuk workshop kita malam hari ini. Oke. Oke, karena kita semua sudah kenal dengan moderatornya juga, pemaparan dan juga jalannya Q&A akan dipandu oleh moderator kita. Acara saya serahkan kepada Mas Mintoko selaku moderator. Monggo Mas Mintoko. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Enda. Saya mau menyapa dulu ke Ibu Rani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga dikasih kesehatan dan kebugaran terus gitu ya. Ini walaupun sudah selesai kerja, baru pulang sampai rumah langsung diminta untuk ngisi materi gitu. Terima kasih juga saya ucapkan ke Mbak Pamela dan Mbak Enda gitu, dan dari New Energy Nexus telah memfasilitasi. Jadi memang komunitas seperti ini ya, kami sangat mengharapkan fasilitas-fasilitas seperti ini. Dan kemarin ya hasil-hasil survei juga akhirnya muncullah ide workshop ini gitu. Nah mungkin tanpa berlama-lama, menghargai juga teman-teman kita yang sudah hadir tepat waktu gitu, saya mengucapkan selamat malam semuanya. Nanti mulai dari pemaparan materi dulu dari Ibu Rani, nanti baru kita mulai Q&A-nya atau diskusi. Oke, untuk layar saya serahkan ke Ibu Rani. Baik, terima kasih Mas Bintoko. Saya menyapa kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Pun sekali lagi tanpa berpanjang-panjang, izinkan saya untuk menampilkan paparan ya terkait dengan ini masih host disable. Oke. Terkait dengan hal-hal yang mungkin terkait dengan energi ya, paten yang terkait dengan energi. Walau sebelum saya ditugaskan oleh Bapak Direktur Paten ya, saya cari dulu nih, karena yang mengundang adalah Nexus itu apa gitu ya. Karena kebetulan ketika terkait dengan bidang energi nih, saya coba cari juga gitu di data kami gitu. Siapa-siapa saja sih pelaku-pelaku ya, atau yang banyak mendaftarkan inovasi-inovasi terkait dengan bidang energi. Baik. Mungkin sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Oke. Baik. Terkait dengan clean energy, sebetulnya ketika diminta secara spesifik ya, untuk mencari mencari subjek paper terkait dengan clean energy, tentunya saya tidak bisa lepas ya, rumahnya ada di mana gitu ya, karena ke clean energy ini sebetulnya kalau saya lihat di peraturan-peraturan yang ada itu masuk juga ke dalam energi terbarukan, karena intinya adalah bagaimana mengurangi emisi yang ada ya, dan itu banyak disebabkan oleh energi fosil ya, karena energi fosil pasti dilakukan pembakaran menghasilkan CO2 maupun gas lainnya, ada gas CO juga ya. Nah, hal tersebut akhirnya saya mencoba untuk melakukan beberapa pendekatan ya. Nah, kira-kira nih apa yang diminta ya, karena jujur ketika surat permohonan datang ke DJKI, saya hanya dapat selembar saja nih, kira-kira energi terbarukan, saya nggak ada motornya dan yang lain-lain gitu ya. Ya mungkin dari tata usaha lupa juga gitu ya, tapi tidak apa-apa. Semoga masih ada korelasinya, masih bisa dijaga nih. Oke. Saya mencoba mencari beberapa literatur gitu ya, salah satunya dari energi yang ada di BPPT gitu ya, bahwa ternyata merupakan suatu keprihatinan juga karena ketergantungan energi fosil yang ada itu demikian besarnya, sehingga memang perlu dicari alternatif ya penyediaan energi, karena energi yang sifatnya sustain itu diperlukan. Nah,
mungkin di sini rekan-rekan memang ahlinya ya gitu. Saya hanya melihat bahwa oh iya sih, berapa sih sebetulnya cadangan minyak kita, kemudian cadangan gas bumi kita ini berapa gitu. Ternyata semuanya itu ketika terkait dengan energi-energi yang ada ya, ternyata pasti akan habis gitu kan. Nah, sedangkan ini bisa dilihat gitu, ada estimasi-estimasi yang telah dilakukan oleh studi yang dilakukan oleh SKK Migas juga gitu ya, bahwa kita ya kemungkinan cadangan gas kita akan habis dalam waktu 42 tahun dari sekarang ya, dan cadangan batu bara kita akan habis dalam waktu 68 tahun ya, sehingga perlu dicari energi-energi alternatif ya. Bahkan mungkin saat ini sudah dimulai upaya-upaya untuk pengalihan energi. Kalau kita lihat dulu tidak ada biodiesel, sekarang dalam beberapa tahun terakhir nih kita sudah lihat gitu ada tren biodiesel, bahkan biodiesel sendiri komposisinya gitu ya sekarang sudah mulai naik ya, kandungan bahan bakar nabatinya ya, yang tadinya cuma B10 sekarang sudah B30 dan lain-lain. Bahkan informasi yang terakhir yang saya dapat dari rekan-rekan yang ada di Pertamina bahwa mereka sudah berhasil membuat ya, walaupun mungkin belum efisien ya, membuat bahan bakar nabati yang betul-betul 100% sebetulnya sudah bisa seperti itu. Baik. Terkait dengan energi terbarukan ya, kita ada beberapa hal ya di sini ya, ada energi panas, panas bumi maksudnya, kemudian juga ada angin, biomasa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah pertanian, limbah kotoran hewan ternak, kemudian perbedaan suhu, lapisan laut, dan sumber-sumber energi lainnya. Karena kenapa saya mencoba mengambil keyword-keyword ini yang nantinya akan penting bagi rekan-rekan ketika melakukan penelusuran gitu ya. Bidangnya apa sih sebetulnya kalau di paten gitu ya, karena nanti akan terkait dengan International Patent Classification atau yang kita sebut IPC ya, IPC, karena ini nanti teknologi-teknologi yang terkait dengan energi ini bisa kita lihat nanti. Oke. Nah, saya juga melihat gitu ya dari literatur yang bisa diperoleh secara online ya, bagaimana sih sebetulnya keseriusan dari pemerintah ya untuk melakukan pengembangan energi dan energi baru terbarukan gitu ya. Ternyata banyak peraturan-peraturan yang sudah dibuat ya untuk mendukung upaya mendukung upaya penyediaan energi terbarukan ya. Dari mulai kalau kita lihat ada tentang lampu tenaga surya, kemudian juga di sini ada di peraturan Presiden 47 tahun 2017 ya. Menarik juga nih buat saya gitu ya, karena terkait dengan penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik ya. Berarti kan di situ ada gap, masyarakat kita juga banyak yang belum mendapatkan kenikmatan untuk diperoleh listrik ya, sumber energi tadi ya. Berarti berapa persen tuh masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik, itu kan menjadi pertanyaan buat saya juga. Kemudian ada juga percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan. Nah, saya tergelitik juga, wah berarti ketika ada suatu penyelesaian masalah di bidang teknologi ya, karena kan ini bagaimana mengelola sampah menjadi energi yang ramah lingkungan ya. Ini di kepala saya mulai wah ini kayaknya keyword-keyword yang tentunya asik nanti akan kita lakukan penelusuran atau bagaimana memanfaatkan informasi paten. Nah, hal-hal ini menjadi menjadi analisis berikutnya, seberapa penting atau akan seberapa ngeliat gitu ya pergerakan inovasi di bidang energi ini gitu ya. Karena apa? Karena
sudah ada dukungan peraturan ya. Karena ketika tidak ada suatu action tidak terdukung oleh peraturan biasanya akan mandek ya. Nah, ini saya lihat kalau peraturannya sudah cukup banyak dan berusaha tadi switching dari energi fosil menjadi energi yang terbarukan, bahkan syukur-syukur ramah terhadap lingkungan ya. Ini saya lihat seperti itu. Nah, kemudian saya coba lagi melihat gitu ya, apa sih ada roadmap-nya ya gitu. Ternyata di Perpres RI nomor 22 tahun 2017 ya, bahwa ada upaya ya bagaimana melakukan penyediaan pembangkit listrik dari energi terbarukan untuk penggunaan khusus ya. Kemudian peluang matahari untuk pembangkit listrik, tenaga air dan panas bumi, lalu juga di bidang transportasi bagaimana bahan bakar nabati ya, mungkin di sini yang disebut juga biodiesel dan juga kendaraan listrik gitu. Kita lihat di beberapa rest area itu juga ada ya tempat untuk mencharge mobil listrik ya atau kendaraan listrik ya, serta bagaimana peta bagi industri untuk meningkatkan penggunaan energi panas matahari ya dan biomasa. Berarti kan ini ada insentif-insentif yang akan diberikan pemerintah tentunya jika industri bergerak ke sana. Nah, saya mencoba melihat lagi gitu ya, potensi energinya itu apa saja sih gitu. Berarti kan tenaga air, panas bumi, bioenergi, tenaga surya, angin, energi laut ya, dan mungkin energi baru terbarukan lainnya. Nah, saya juga coba lihat gitu ya dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, di 2018 ternyata penggunaan energi domestik kita gitu ya, karena produksi BBM kita itu akhirnya di 2008 dari 2014 itu sudah banyak digunakan oleh domestik kita gitu ya, berarti pasar domestik kita sendiri ya, kebutuhan domestik kita. Saya jadi ingat gitu ya ketika kami ya dari Direktorat Paten pernah berkunjung ke Eropa dan ke Amerika. Saat itu ada salah satu pasal di Undang-Undang Paten ya yang mungkin cukup membuat gerah gitu ya, membuat gerah para pemangku kepentingan di luar negeri ya. Karena apa? Karena ada penggunaan ya, ada kalau nanti bisa kita bareng-bareng pasal 4F ya, itu sebetulnya itu bidang lain ya, bidang farmasi gitu ya. Tapi ujung-ujungnya karena kami mempersempit ruang lingkup itu ya, sehingga akhirnya mereka membatasi impor dari sawit kita ya. Itu seperti itu. Nah, akhirnya sawitnya diapakan gitu kan, waktu itu sempat ada kejatuhan sawit ya. Nah, akhirnya ternyata ketika Indonesia sudah bisa menaikkan dalam campuran ya BBN yang ada menjadi B30 gitu, masalah tersebut selesai gitu karena bisa dikonversi menjadi energi ya, sehingga kemandirian terhadap energi itu menjadi juga kalau saya perhatikan menjadi posisi tawar yang penting ya, posisi tawar penting kita sebagai bangsa dan negara gitu, seperti itu. Nah, sekarang mulai nih balik ke paten ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mencoba, ini saya coba share ke chat ya, bisa mungkin mengklik website tersebut ya. Ya, di sini untuk paten kita punya International Bureau, kita sebut ya, International Bureau atau WIPO ini ya, World Intellectual Property Organization ya, merupakan organisasi ya, badan internasional yang
membawahi terkait dengan intellectual property. Nah, di sini kita ada salah satu websitenya ya untuk melakukan penelusuran ya, itu khusus ya. Mereka khusus membahas tentang green inventory ini ya, karena ini terkait dengan energi ya. Nah, apa saja sebetulnya ada di sana gitu ya? Ada produksi energi alternatif, terus kemudian terkait dengan transportasi, konservasi energi, bagaimana melakukan pengelolaan sampah gitu ya, agriculture, dan hal lain-lain ya, termasuk di sini juga pembangkit listrik tenaga nuklir seperti itu. Saya coba lagi lihat di klasifikasi paten yang lain. Di sini ada kita sebut namanya CPC ya, Cooperative Patent Classification. Kalau ini dikeluarkan oleh kantor paten Eropa ya. Nah, di sini ada bidang-bidang yang menjadi concern ya terhadap energi tadi ya. Ada bagaimana perubahan cuaca dan yang lain segala macam itu masuk dalam kelas ini ya. Oh, di sini ternyata energi memainkan peranan yang sangat penting ya. Bagaimana melakukan penyimpanan, kemudian bagaimana melakukan mitigasi ya. Kemudian perubahan iklim itu kan mendrive itu semua gitu. Inovasi-inovasi berada dalam kelas Y ini, dan ini termasuk kelas yang baru sebetulnya ya, artinya ini adalah bidang yang akan bergerak tumbuh ya, inovasi-inovasi akan berkembang di sini. Nah, jadi kami mencoba ya berusaha merecognize ya apa saja nih yang akan kita cari nanti gitu ya. Nah, kami melakukan klasifikasi ya, ada pembangkit, dari sisi pembangkitnya, apakah dari sisi baterainya, apakah dari pemanfaatan biomasa, pengelolaan limbah ya, kemudian apakah terkait dengan listrik ya, kendaraan listrik, ada LED, bahan bakar fuel cell ya, terus kemudian juga mungkin bangunan yang menghasilkan tenaga atau energi sendiri ya, misalnya katakanlah rumah-rumah atau gedung-gedung yang mereserve ya energi matahari ya, seperti itu. Nah, saya mencoba melakukan penelusuran gitu yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Contoh-contoh apa saja sih teknologi-teknologi yang masuk ke Indonesia ya. Nah, ini sih sekedar contoh saja yang mewakili ya, karena ini tadi kan terkait dengan blue energy sebetulnya kalau yang ini ya, bahwa ada diajukan oleh Saipak Renewable Energy ya, ini dari Malaysia gitu, dia membuat sistem fotovoltaik surya terpadu untuk pertanian ya. Nah, kalau dilihat idenya ya, ini kan bagaimana caranya energi yang mungkin susah diperoleh ya, mungkin di daerah yang remote jauh gitu ya, dan tidak ada listrik yang masuk ke sana gitu, sehingga mereka membuat sistem fotovoltaik ini gitu ya. Nah, ini kalau bisa dilihat dari gambarnya nih, konfigurasinya dan apa saja ini yang diajukan permohonan patennya di Indonesia. Nah, ini terkait dengan tenaga surya ya. Apalagi coba ya kita lihat ya. Nah, yang tenaga angin ya, tenaga angin. Ini tadi kan dari luar negeri ya, coba kita lihat di dalam negeri ada nggak? Alhamdulillah ada ya. Jadi ini diajukan oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ya. Dia membuat kincir angin ya, di sini winglet ya, ada tekukan yang mempunyai fungsi tertentu ya, di mana ini ujung sudunya itu untuk mengurangi besaran pusaran angin ya. Ini tentu ada maksudnya ya. Jadi ini adalah bagaimana kita berusaha menangkap energi ya, mengambil energi dari matahari yang tadi, kemudian ini dari tenaga angin. Kemudian
apalagi nih gitu. Saya coba cek lagi, oh ada nggak sih terkait dengan air laut ya, sumber energi dari air laut tuh bagaimana nih? Ternyata ada juga nih, baterai air laut sumber energi lampu pemikat ikan ya. Ini idenya kreatif-kreatif deh ya. Kenapa saya pikir juga lampu pemikat ikan gitu loh. Nah ini baterainya ini terdiri dari apa saja ya. Kemudian juga dia ungkapkan di situ ada elektroda ya, kemudian yang bentuknya spiral, yang bersentuhan langsung dengan air laut, sehingga kan diharapkan air laut kan dia garam ya gitu ya, merupakan larutan elektrolit ya, sehingga diharapkan kan terjadi reaksi redoks ya. Nah, sehingga reaksi redoks terjadi dan menghasilkan energi listrik ya. Ini sebetulnya kan apa sih namanya, kalau dipikir waktu saya zaman kuliah ya, saya zaman jebot banget nih. Oh, reaksi redoks tuh begini toh. Oh, aplikasinya tuh salah satunya kayak gini gitu lah. Kreatif gitu ya. Oh, bisa ini seperti ini, ada intensi seperti ini. Nah, terus juga ada contoh paten yang lain tuh ada nih, chip pengisi daya baterai telepon genggam menggunakan tenaga surya ya. Terus kemudian juga ada metode pengisi daya baterai ya, perangkat elektronik terkendali berbasis internet ya. Nah, ini ada dan ini paten-paten sederhana dan ini diajukan oleh pemohon paten lokal ya. Jadi warga negara Indonesia gitu, karena biasanya permohonan paten sederhana ya itu diajukan oleh inventor dalam negeri atau pemohon paten dalam negeri. Nah, apalagi yang lain ya, yang lain ada kalau terkait dengan green technology itu untuk memproduksi biomasa ya, untuk bioetanol ya. Terus kemudian produk kemasan makanan yang ramah lingkungan ya. Ada juga pembuatan bioplastik ya dari rumput gajah ya. Ada formula biopestisida karena ini kan pengelolaan lingkungan ya. Kemudian juga macam-macam, ada fungisida berbahan dasar minyak nimba gitu ya. Terus kemudian surfaktan turunan sawit, banyak macam-macam nih ya. Ada sistem saluran bahan bakar untuk mengurangi emisi gas pembakaran. Nah, ini kan mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut oleh rekan-rekan isinya apa sih, karena dokumen paten ini menjadi penting bagi kita gitu. Penting kenapa? Kita akan memulainya dari mana gitu. Kalau memulai suatu riset jangan sampai mirip, jangan sampai sama gitu ya dengan dokumen-dokumen yang ada. Kenapa? Karena supaya jangan terjadi perulangan ya. Jadi sebetulnya kalau boleh saya cerita ya, paten itu kan adalah hak eksklusif ya yang diberikan oleh suatu negara kepada inventor ya, untuk sebetulnya melakukan monopoli ya, melakukan monopoli. Sebagai gantinya si inventor tadi harus mengungkapkan dalam bentuk deskripsi ini sehingga masyarakat itu bisa mengetahui gitu. Oh, apa sih? Nah, diharapkan ketika mengetahui ya, siklus penelitian itu menjadi berkembang ya, sehingga ketika mengetahui oh itu sudah diteliti orang, berarti saya memulai dari yang lain deh, titik yang lain gitu, supaya jangan ada pengulangan dalam riset itu, seperti itu. Nah, ini untuk pengolahan dan pemanfaatan limbah ini juga ada di kita. Ini dari domestik semua nih ya, alat untuk pengolah air limbah berbasis komposit magnetik fotokatalis, alat memproses air limbah menjadi air minum ya, kemudian pengolahan limbah industri batik, kemudian macam-macam nih, ada limbah cair domestik rumah tangga ya, kemudian pembuatan arang dari tinja ayam ya, terus kemudian juga bagaimana memisahkan minyak dari limbah cair industri kelapa sawit ya, untuk bahan baku biodiesel ya. Artinya produk samping yang mungkin tidak digunakan gitu ya, sebetulnya sudah menjadi sampah, itu bisa dimanfaatkan kembali. Dan ini juga saya lihat sejalan ya dengan program dari Kementerian KLHK. Saya lihat itu juga ada program proper ya. Program proper itu kan mereka barang siapa gitu ya dari industri tadi itu bisa mengajukan inovasinya itu bisa daftar paten,
Nah, itu mereka ada peringkat-peringkatnya tuh, ada peringkat emas, peringkat macam-macam ya. Itu saya dapat cerita dari teman-teman yang ada di KLHK seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bisa juga sharing di sini. Nah, jadi kalau kami lihat dari statistik yang coba kami cari ya dan kami olah gitu ya, data paten di Indonesia ini kalau yang terkait dengan kendaraan hibrid ini sekitar 10% nih ya. Nah, ini dari permohonan paten yang masuk ya, itu 178, yang sudah diberi ada sekitar 101 ya. Nah, kemudian yang terkait dengan yang paling atas nuklir ya, ada 57 permohonan yang di-granted baru 33 ya. Nah, itu nanti bisa harusnya dilihat satu persatu sih. Kenapa kok dia nggak semuanya di-granted? Mungkin juga dia tidak baru gitu ya, atau mungkin ada hal yang lain, atau kadang-kadang pemohon itu tidak membalas surat kita juga. Nah, ini ada panas bumi diajukan 97 tapi yang sudah diberitakan 57. Nah, bidang-bidang ini bisa jadi akan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan terutama yang di bidang startup energi gitu. Wah, kira-kira kita akan bergerak di mana nih gitu ya. Kalau kendaraan listrik misalnya apanya yang dibagian dari kendaraan listrik gitu ya. Misalnya terkait dengan tenaga surya gitu ya. Apanya nih gitu ya. Nah, itu bisa dilihat nanti ya di website kami, nanti mungkin kita ada penelusuran sedikit ya, bagaimana melakukan penelusurannya. Ini mungkin seperti ini ya, bioenergi. Nah, bioenergi ini 23%, saya lihat paling tenaga surya masih 26,6%, sedangkan bioenergi 23,2%. Jadi kalau secara paling banyak masih tenaga surya, kemudian yang lainnya adalah bioenergi atau bahan bakar, mungkin bahan bakar nabati kan juga masuk ke sini ya. Tapi kalau terkait dengan air laut ini masih kecil, apalagi nuklir ya, cuma 3%. Nah, mungkin teman-teman kira-kira gitu ya, nanti ke depannya akan mengajukan paten di bidang yang mana nih. Nah, sekarang tadi kan gambaran dari paten-paten yang ada. Nah, ini buat rekan-rekan yang mau daftar paten ya, saya hanya mengingatkan tentang definisi paten ya. Paten itu ya, keywordnya itu diberikan untuk suatu invensi ya. Invensi itu apa sih? Invensi itu pemecahan masalah di bidang teknologi ya, berupa produk atau proses. Itu dulu. Ketika teman-teman menghadapi masalah dan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu ada suatu teknologi ya yang dilakukan ya. Entah itu produk, entah itu proses gitu ya, hasil akhirnya ya itu adalah invensi ya. Nah, paten diberikan untuk invensi. Kenapa? Karena banyak yang bias gitu ya, bingung gitu ya. Ada yang saya mau mematenkan merek saya, karena paten itu kadang-kadang orang berpikirnya keren ya, bagus gitu ya, mikir paten banget gitu ya. Padahal bukan seperti itu gitu ya. Saya yakin di sini insya Allah bisa membedakan antara paten, merek, hak cipta gitu ya, karena itu adalah rejim-rejim kekayaan intelektual yang berbeda. Nah, paten ini merupakan hak negatif. Hak negatif itu artinya apa? Dia melarang pihak lain ya untuk melaksanakan invensinya dan mengambil manfaat ekonomi dari suatu invensi. Apa yang terjadi kalau misalnya pihak lain itu melanggar hal ini? Dia akan dituntut oleh pihak yang memegang paten tadi ya. Nah, perlindungan paten itu bersifat teritorial ya, hanya berlaku di wilayah tempat dia didaftarkan ya. Nah, hal ini nih banyak informasi yang masyarakat yang belum tahu juga. Kita mengenal kata istilah gitu ya, paten internasional. Dipikirnya kalau udah daftar paten internasional artinya dilindungi secara internasional. Tidak seperti itu, karena paten itu sifatnya adalah perlindungannya teritorial. Nah, tapi ketika kami pemeriksa paten ya melakukan penilaian terhadap suatu teknologi ya, kami itu melakukan pemeriksaannya secara universal. Artinya, ketika invensi Bapak Ibu masuk ya ke tempat kami akan ngecek nih, dia baru nggak? Barunya itu tidak terhadap database yang ada di Indonesia saja, tapi semua dokumen yang bisa kami peroleh ya,
baik itu dokumen paten maupun dokumen non paten, ya. Nah, kami sebutnya ketika mencari dokumen pembanding itu adalah cited dokumen, ya. Nah, ada kriteria-kriteria apa saja yang bisa dijadikan cited dokumen, yaitu sepanjang semua pengungkapan teknologi, ya, sebelum tanggal dia diajukan, ya, atau tanggal penerimaan, ya, sehingga terkait dengan timeline itu sangat penting di paten, ya. Misalnya Bapak Ibu mengajukan pada hari ini, ya, saya akan mencari dokumen pembandingnya itu semua dokumen yang bisa saya peroleh pada hari ini, ya. Jadi kan daftar nih, baru nggak sih sampai tanggal ini, artinya ditarik mundur ke belakang. Semua inovasi-inovasi, invensi-invensi sebelum hari ini itu akan saya jadikan dokumen pembanding, ya. Apa saja bentuknya, bisa tulisan, bisa iklan, ya, bisa juga leaflet gitu, itu bisa, flyer itu bisa juga, ya. Kemudian jurnal-jurnal juga bisa, ya. Nah, kemudian paten ini sifatnya tidak serta-merta, artinya dia harus didaftarkan, tidak seperti hak cipta. Kalau kemarin lihat Citayam Fashion Week, kan heboh tuh ya kemarin, heboh ya. Nah itu kan ada yang daftarin mereknya tuh gitu, ribut. Nah itu sama, kami juga siapa yang lebih dahulu ya, lebih dahulu mendaftarkan sebetulnya dia yang menang gitu ya, sepanjang dia nanti memenuhi kebaruan ya. Terus kemudian juga itu prinsip tadi kita sebut dengan first to file ya, siapa dulu yang mengajukan dia yang lebih berhak, itu seperti itu ya. Nah terkait dengan dokumen pembanding ya, dokumen pembanding itu bisa juga ya, permohonan paten dia tidak terpublikasi pada paten. Misalnya saya daftar paten ya, saya daftar paten nih, atau Bapak Ibu daftar paten pada hari ini. Nah, bisa juga saya sebagai pemeriksa paten itu mencari dokumen pembanding yang masuk ke Indonesia ya, walaupun publikasinya itu setelah dia didaftarkan di Indonesia, sepanjang dia itu diajukan di negara lain itu lebih awal dari tanggal penerimaan yang ada di Indonesia gitu ya. Ini biasanya kalau ada paten-paten dari luar negeri. Mungkin ini bisa dibahas dalam sesi khusus gitu ya, karena tidak mungkin 1,5 jam membahas secara tuntas terkait dengan time frame yang ada di paten ya. Nah, kembali lagi ya, paten itu karena dia diberikan hak eksklusif kepada si inventor tadi ya, dia itu gantinya apa? Pemerintah itu berhak ya memaksa si inventor untuk mengumumkan, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat ya. Nah, ada juga konsekuensi lainnya adalah setelah nanti kalau diberi paten dia jangan lupa membayar biaya pemeliharaan, karena kalau nggak bayar haknya hilang ya, seperti itu. Nah, baru setelah tadi terkait dengan paten ya, sekilas tentang apa sih paten. Nah, dalam dokumen paten itu kita bisa memperoleh informasi ya. Ada informasi hukum, ada informasi teknis ya. Yang dimaksud dengan informasi hukum adalah statusnya. Data bibliografi itu data pemohonnya siapa, alamatnya ada di mana gitu ya. Kemudian konsultannya siapa gitu ya. Terus informasi hukum bisa juga klaim ya, karena klaim adalah bagian yang dilindungi ya. Nah, kalau informasi teknis itu apa? Deskripsi, gambar-gambar ya, abstrak itu adalah informasi teknis. Kenapa disebut informasi teknis? Karena di dalam bagian-bagian tersebut ya, itu terungkap bagaimana cara melaksanakan invensi ya. Dijelaskan tuh secara rinci terdiri dari apa saja, bagaimana cara melakukannya, itu dijelaskan selengkap-lengkapnya. Nah, ini contoh data bibliografi ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini kan ada proses pembuatan untuk pembuatan diesel gitu ya. Nah, ini pemohonnya siapa nih gitu ya. Nah, ini diajukannya itu oleh sekumpulan inventor Amerika, itu mereka bukan perusahaan ya, yang mendaftarkan adalah inventornya ya.
Ini yang memiliki ini inventor nih, ada nomor 76 yang kita sebut unit code ya. Ini berlaku secara internasional. Kode-kode ini sama di semua negara ya. Kemudian apa namanya, dia di kelas mana nih? Nah, ketika ada klasifikasi itu adalah informasi teknis. Karena kalau kelasnya sekian berarti saya mencari dokumen pembandingnya juga yang di kisaran C10G tadi ya, seperti itu. Terus kemudian, nah ini yang terkait dengan abstrak kemudian gambar adalah informasi teknis. Misalnya ya, paten kita ternyata menggunakan teknologi dia, kita harus minta izin sama dia. Minta izinnya kemana? Ke para inventor tadi, itu seperti itu. Nah ini juga yang ada di Indonesia ya. Ini ada klaim. Nah, klaim ini adalah bagian yang dilindungi ya. Karena di sini ada perlindungan terhadap proses untuk pembuatan hidrokarbon ya, kisaran diesel gitu ya. Di mana karakteristiknya dari proses tadi apa saja ya. Umpannya misalnya tidak lebih dari 5% asam lemak bebas ya. Kemudian ada zat pengencer. Nah, ini adalah batas-batas sebetulnya. Ini suhu reaksinya 200 sampai 400 derajat Celcius. Misalnya saya di 500, berarti boleh dong gitu kan, seperti itu. Misalnya Bapak Ibu mau ini ya, mau ngeles dari paten orang gitu ya. Terus kemudian ada apa lagi nih, umpan segar. Saya juga kurang tahu nih maksudnya umpan segar apa. Terus kemudian pengencernya ada perbandingan tertentu ya. Nah ini kalau ini adalah kita sebut pembatas-pembatas ini angkanya. Artinya ini adalah pagar-pagar yang mereka mereka buat supaya orang tidak melanggar proses jika prosesnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa gimana gitu ya? Kalau gitu harus di luar nih rasio zat pengencernya nih, di luar ini gitu, atau di luar ini ya. Karena syaratnya, ketentuannya ada beberapa syarat nih, dari 5% asam lemak, kemudian suhu, kemudian juga kandungan segar 20% gitu. Ini kurang dari 20%, kemudian rasio pengencernya berapa. Nah, itu adalah syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh pihak yang lain gitu. Dan itu tercakup dalam klaim. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu juga masuk ke PDKI di tempat kami ya, ini juga bisa nih melakukan penelusuran. Nah, ini informasi ada statusnya kelihatan. Udah bayar biaya tahunan sampai ke 16 ya. Nah, ini tanggal bayarnya kapan nih? 2021. Berarti masih aktif nih gitu. Artinya dia masih dalam perlindungan ya. Kadang-kadang ketika dia sudah tidak membayar ya haknya bisa hilang gitu. Makanya Bapak Ibu nanti kalau daftar paten, sudah diberi paten, jangan lupa melakukan biaya pemeliharaan ya. Untuk bisa membayar itu makanya patennya harus komersial, harus bisa bernilai ekonomi ya. Karena apa? Karena dari awal sampai akhir paten isinya bayar semua Bapak Ibu ya. Jadi itu penting ya. Nah, ini adalah informasi-informasi teknis maupun informasi status ya, ini terkait dengan informasi hukum. Kalau dia misalnya di sini dari tahun 2019 nggak bayar, itu udah bisa jadi public domain gitu. Jadi kita punya potensi untuk bisa menggunakan informasi paten itu tanpa melanggar paten. Nah, ini informasi teknis. Jadi di dalam deskripsi paten itu isinya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu harus menyusun suatu deskripsi yang diajukan ke kita. Ada judul, bidang teknik, latar belakangnya, ringkasannya seperti apa, ada gambar-gambarnya di sini. Tapi bukan dimasukkan gambar ya, uraian singkat gambarnya aja. Nanti gambarnya tersendiri dalam lampiran gambar. Uraian lengkap invensi, kemudian nanti ada klaim dan ada abstrak. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum melakukan pendaftaran paten dan yang lain-lain, penting sekali melakukan penelusuran ya. Kenapa? Jangan-jangan Bapak Ibu ini ketika punya invensi, udah menyelesaikan masalah di bidang teknologi gitu ya. Wah, ini saya nih mau daftar paten. Nah, kita pengen tahu paten kita tuh posisinya apa, invensi kita atau inovasi kita tuh adanya di mana sih gitu. Pun penelusuran itu juga berfungsi untuk mengetahui tren teknologi ya. Karena jangan itu tadi melakukan ternyata teknologinya sekarang lagi green energy, kita masih energi fosil aja, kan udah ketinggalan tren ya.
Kemudian juga kita menghindari duplikasi invensi ya. Nah ini sering banget nih kalau di universitas, mungkin ketika saat itu roadmap-nya juga belum jelas gitu ya. Jadi ada misalnya dari ITB, membahasnya tentang apa, penelitiannya tentang ekstrak seledri gitu. IPB seledri juga, semuanya gitu. Yang terkininya apa nih? Misalnya kemarin sempat ada Pati Garut gitu, semuanya Pati Garut. Padahal harusnya membagi gitu supaya jangan ada duplikasi. Nah, penelusuran itu gunanya seperti itu. Jadi antar universitas dengan universitas lain, kalau di Litbang ya yang paling sering banyak dilakukan, ngecek juga gitu ya. Ini misalnya ITB dengan ITS gitu ya. Oh, mereka banyaknya di bidang apa? Saya di bidang yang lain, karena menghindari adanya duplikasi invensi ya. Terus kemudian penelusuran itu juga bisa dimaksudkan untuk mengetahui potensi pelanggaran paten. Kita menggunakan teknologi orang ini, kita melanggar paten nggak ya? Syukur-syukur kita bisa memanfaatkan paten-paten yang sudah habis atau paten-paten yang sudah tidak diperpanjang ya. Nah itu bisa kita gunakan tanpa harus membayar gitu. Itu bebas gitu. Nah itu hal-hal yang perlu nih dilakukan oleh industri-industri atau startup-startup ya gitu ya. Karena kan pasti dalam melakukan segala sesuatu dihitung betul gitu ya, pengeluarannya gitu ya. Kalau bisa saya nggak bayar, kenapa saya harus bayar gitu kan, seperti itu. Nah itu coba lakukan nanti penelusuran. Nah ini ya, mana-mana saja nih yang bisa dijadikan tempat melakukan penelusuran. Bisa ke tempat kami nih, ada PDKI ya, PDKI Indonesia. Nanti bisa diklik ya, ini nanti munculnya kemana gitu ya. Karena database tuh ada database yang berbayar, ada database yang gratis ya. Yang berbayar kami harus bayar ya, kayak kami menggunakan EpochNet itu harus bayar gitu, dimana satu kali klik gitu ya, itu sekian euro gitu, seperti itu. Nah, tapi untuk masyarakat, menurut saya database yang free gitu itu juga nggak kalah bagus juga gitu ya, karena kan yang yang ingin dilihat bukan patentabilitas gitu, tapi lebih ke saya infringe orang atau enggak gitu, saya mau mulai inovasi saya dari mana. Nah itu masih bisa kok pakai database yang gratis. Nah selain PDKI apalagi ada juga Google Patent ya. Google Patent itu bisa dilihat juga tuh. Kalau saya favoritnya ini PatentScope ya. PatentScope ini bisa kalau kita lihat di tadi Green Inventory ya, nah itu dia langsung tuh masuk. Nanti kita coba ya masuk ke sana ya. Nah ini bisa seperti ini juga, bidang-bidang apa yang mau diambil. Nah ada juga Espasnet. Nah ini juga tools yang menurut saya powerful juga untuk melakukan penelusuran. Nah setelah melakukan penelusuran, biasanya nanti kita akan mendapat banyak nomor-nomor paten yang kira-kira kita tertarik nih gitu ya. Karena dari setelah penelusuran, kan langkah pertamanya penelusuran. Yang kedua, coba lakukan analisis ya. Analisis saya misalnya tujuannya mau apa nih? Tujuannya mau daftar paten atau maunya itu nggak ngelanggar paten orang, atau mau pakai teknologi ini tanpa melanggar paten orang gitu kan. Nah ini menjadi tujuan yang harus ditentukan di awal ya. Kalau misalnya dari analisa penelusuran itu, saya nih pengen daftar paten aja gitu ya. Oh iya, dari dilihat nih saya seberapa baru dibandingkan dokumen-dokumen yang sudah kita peroleh. Atau ketika gini, ini kok kayaknya nggak masuk ke Indonesia nih, wah saya boleh dong pakai. Ingat, karena perlindungan paten sifatnya teritorial. Bisa jadi Bapak Ibu dapat dokumen-dokumen paten yang menarik ya di luar negeri, tapi nggak daftar ke Indonesia, kan boleh. Dan itu Bapak Ibu tidak perlu membayar royalti gitu ya ke sana gitu ya, karena nggak didaftar di Indonesia. Nah ini penting. Ini nanti bisa dikomunikasikan ke DJKI juga. Oh paten ini masuk nggak sih ke Indonesia? Nah itu bisa nanti melakukan penelusuran. Kita ada kalau Bapak Ibu punya akun sistem administrasi kekayaan intelektual, nanti bisa tuh mengajukannya lewat lewat website tadi ya, lewat akun tadi. Nah ini
strategi ya. Strategi ini sih sebetulnya rangkuman aja dalam melakukan penelusuran ya. Kita kan biasanya kalau suatu inovasi gitu, kita kan berangkat dari identifikasi masalah kita gitu ya. Nah, kita cek dulu apakah hipotesisnya gitu, pemecahan masalah kita ini baru atau enggak gitu. Nah, itu tadi lakukan penelusuran ya. Penelusuran kita dapat dokumen pembanding D, invensi kita I ya, anggaplah seperti itu. Nah, misalnya ya ada suatu nilai ini matematika sedikit ya. Ketika invensi kita adalah A dan dokumen pembanding kita juga A dapatnya ya, sama nih hasilnya, subjek matternya kok sama gitu ya. Kita harus cek apakah dia A ini ya, D ya, si D tadi yang namanya yang bernilai A tadi itu didaftar nggak di Indonesia ya, didaftar nggak di Indonesia. Kita lihat kalau dia tidak didaftar ya, tidak didaftar. Nah, kita mau apa nih? Kita mau melakukan pendaftaran paten atau kita mau pakai informasi tadi paten aja? Informasi kita mau memanfaatkan informasi secara langsung, kita nggak perlu daftar paten langsung nih. I sama dengan A komersialisasi karena nggak perlu bayar apapun. Tapi ketika ya misalnya D ini tadi ya yang kita peroleh ini A, tapi dia nggak didaftar paten di Indonesia. Nah, supaya tetap baru, kita harus melakukan pengembangan. Kalau pengembangannya nilainya baru kita mengajukan permohonan paten ke DJKI. Ya. Bagaimana kalau tadi ya A didaftarkan di Indonesia ya, tapi kita juga mau daftar paten ya. Jadi kita tetap harus melakukan pengembangan supaya dia punya nilai yang berbeda karena harus baru kan. Nah, D-nya masuk nih, D yang nilainya A ini masuk ke sini. Nah, berarti ada bagian dari inovasi kita tuh yang melanggar paten orang. Nah, bagian yang melanggar paten orang ini kita harus mengajukan permohonan lisensi ke pihak tersebut. Nah, baru setelah itu kita baru merasa nyaman melakukan komersialisasi paten. Nah, mungkin begitu sih yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Kita mungkin nanti bisa tanya jawab. Oke Ibu, terima kasih atas materinya. Saya jujur tadi itu sebelum mulai pun sudah berekspektasi, kayaknya bakal ada banyak ilmu yang bisa saya serap karena jarang-jarang loh yang namanya startup energi kegiatannya itu berhubungan dengan hukum dan HAM gitu, terutama di paten ini. Kayak selama ini saya di mana aja gitu, saya banyak hal yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu diskusi dan Q&A-nya gitu ya, Ibu Rani. Bisa langsung satu pertanyaan satu dijawab aja nanti. Boleh. Biar nggak ngumpul banyak nginget-ngingetnya ya. Monggo peserta, teman-teman semuanya yang mau bertanya. Ada yang hands up? Nggak ada. Oh, ada. Monggo Mas Muhammad Salman, sambil di on cam gitu biar kita lihat wajah gantengnya. Halo, oke. Selamat malam. Apakah suaranya jelas? Oh, jelas. Selamat malam juga. Sorry belum bisa on cam karena lagi ada kendala posisinya tidak di tempat yang baik. Oke, baik. Saya izin menyampaikan pertanyaan yang terkait pendaftaran merek dagang, kemudian kayak nama, mungkin nama yang digunakan sebagai kayak nama perusahaan, terus pendaftaran logo dan atribut-atribut terkait brand itu dari sebuah perusahaan itu, apakah kalau yang saya pernah baca-baca cari tahu itu akan ada setiap untuk pendaftaran brand gitu, itu ada kayak kategorinya, misal makanan, terus ada mungkin kategorinya yang lain. Itu walaupun dengan nama yang sama, tetapi kalau di kategorinya beda,
yang pernah saya dengar sepertinya itu masih bisa. Kemudian apakah demikian? Mungkin nanti bisa dibantu di-clearkan untuk informasi tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait bagi perusahaan startup yang sudah berbadan hukum seperti PT, kemudian dia ingin tadi misal mendaftarkan nama perusahaannya gitu. Misal kalau saya dari Energel, nah namanya misal badan hukumnya apa, tetapi nama perusahaannya apa gitu. Nah itu untuk bisa atau mungkin tidak hanya brand, tetapi mungkin karya lainnya, inovasi, tetapi nanti agar teknologi tersebut itu merupakan bagian aset dari si perusahaan tersebut. Itu caranya bagaimana, apakah ada syarat-syarat apa seperti itu. Itu saja mungkin. Semoga clear pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Salman. Semoga Bu Rani menangkap ya, walaupun tadi sebenarnya sudah sempat disinggung terkait tentang beda brand dengan paten gitu ya. Nanti mungkin Ibu Rani bisa memperjelas lagi. Ya. Monggo Ibu Rani Ya, tanggapannya. Mas, saya coba menjawab ya, walau sebetulnya ini rejim yang lain ya. Jadi untuk pendaftaran merek dagang ya, pendaftaran merek dagang itu memang ada kelas-kelas yang kita sebut dengan namanya nice class ya. Nice class itu ada mulai misalnya katakanlah ini, merek sendiri ada dua loh ya, merek barang dan jasa ya. Dan merek itu berbeda dengan paten ya. Karena merek itu merupakan pembeda produk maupun jasa di market ya. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Salman tadi ya mau, ini ada produk obat nih, isinya sama ya, isinya sama-sama paracetamol ya. Satu ada yang fanatik Panadol, satu ada yang fanatik Bodrex gitu ya. Saya sebut aja itu brand ya. Itu kelasnya apa? Kelas obat ya. Itu ada gitu. Nah, apakah tadi kan kelas obat ya. Misalnya tadi Panadol ya. Panadol saya di kelas obat sudah daftar, terus kemudian saya daftar di kelas makanan ya. Nah, ini ada peraturan-peraturan yang ada di merek juga yang melarang kita untuk membuat suatu kebingungan juga gitu ya. Misalnya kenapa? Karena ini sudah dikenal produknya Panadol. Coba Panadol kalau sudah dikenal sebagai obat, tahu-tahu jadi produk makanan, ini juga akan menimbulkan keresahan juga di masyarakat gitu. Ini aman nggak ya? Ini saya minum obat atau saya makan gitu. Nah itu akan jadi pertimbangan nih bagi teman-teman di pemeriksa merek gitu ya. Biasanya akan ada usul tolak dulu gitu ya, seperti itu. Nah tapi misalnya kayak gini, ada merek ini nyata ya. Jadi ada kelas makanan, mereknya Win ya, Win. Terus kemudian ada produk makanan itu tadi, apa sih kelas makanan terdiri dari apa aja? Dari mulai roti, coklat, ya segala macam. Dia luas banget nih kelas makanan gitu ya. Nah, ternyata ada keju nih, keju. Produk dia spesifik keju gitu ya. Spesifik keju. Dia mau daftar juga dengan merek Win. Boleh nggak? Nggak bisa. Dia ditolak gitu. Pasti usul tolak dulu gitu. Kecuali nanti dia ada pertimbangan-pertimbangan lain, katakanlah dia hanya memang berjanji memproduksi Win saja gitu, cheese saja gitu, keju saja. Nah itu dia dibatasi lagi kelasnya gitu. Ya, ini juga hal yang menarik seperti produk IKEA. Kalau Bapak Ibu perhatikan, IKEA itu yang diajukan oleh IKEA sendiri ya, IKEA yang perusahaan furniture ya. Itu tidak di kelas barang, tapi dia di kelas gerai. Kenapa? Karena di kelas barang udah ada yang daftar, ya. Itu seperti itu, ada kayak gitu. Prinsipnya sama dengan patent first to file, siapa yang duluan daftar gitu. Kok dipakai sih? Ya kenapa kamu nggak daftar? Itu seperti itu, ya. Nah, tadi saya yang nomor 2 terkait dengan yang ini semoga bisa jelas ya. Jadi memang ada kelas-kelas gitu ya. Terima kasih Bu. Maaf tadi kalau misal tadi agak keluar konteks tadi pembahasan. Ya, terima kasih yang pertama. Tadi terkait dengan startup PT, nah syarat-syaratnya mungkin Mas Salman bisa lihat ke informasi yang ada di website kita. Informasinya cukup jelas kok menurut saya ya. Nanti
saya coba cek coba dgip.co.id, main-main ke situ. Ada di sini bagaimana melakukan permohonan merek ya. Nanti buat akun dulu ya. Buat akun dulu supaya teman-teman bisa. Nah, nanti syaratnya ada di mana aja nih buat bikin ininya, buat bikin akunnya. Terus kemudian informasi terkait apa aja yang ada di merek ya. Nah, ini syarat permohonan dan yang lain-lain Bapak Ibu bisa lihat di sini. Monggo dibaca-baca dulu. Main-main nih ke websitenya DJKI ya. Bahkan kami juga ada komiknya kalau sampai bingung gitu, seperti itu. Ya. Karena kalau terkait ini PT boleh atau enggak, nah itu lihat dulu di situ. Sebetulnya sih karena semua baik paten maupun merek itu dia harus menjalani pemeriksaan substantif. Kalau hak cipta kan otomatis ya. Ini jadi nanti pemeriksa merek di sana yang akan memberikan rekomendasi kepada direkturnya atau ya untuk diputuskan apakah merek ini diterima atau tidak ya. Seperti halnya paten ketika terkait dengan norma agama dan yang lain-lain itu ditolak. Itu seperti itu. Oke. Itu mungkin semoga jelas ya. Iya, Bu, terima kasih. Sudah clear, nanti saya coba baca-baca lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Salman. Kalau kita bisa melihat di website DJKI itu sebenarnya banyak panduan, banyak video juga untuk membedakan antar kayak ada hak cipta, kemudian paten, desain. Itu saya kemarin juga jadi belajar gitu Bu, karena diminta untuk jadi moderator, takutnya saya juga ketukar-tukar. Nah, sebenarnya ini dari Mbak Enda maupun Mbak Pamela ini ada list pertanyaan yang masuk ketika sesi pendaftaran, tapi untuk supaya acara ini interaktif gitu, saya prioritaskan dulu yang hands up gitu ya. Mungkin dari Bapak Chris Londo, silakan. Halo Bu Rani. Halo Pak. Iya, pertama gini, paling penting mungkin bisa diinformasikan bagi kami, kalau kami mau mengkonsultasikan, nama saya Chris Longdong, saya dari Waos Energi, sekarang domisili di Manado. Kalau bisa sih ada tempat atau kita bisa komunikasi dengan siapa gitu untuk mengkonsultasikan, karena kan rata-rata startup itu kan produk-produk teknologi berbasis riset. Ya. Jadi bukan kita buat kue masak jadi kayak gitu. Ya. Kita bikin enggak kan. Jadi ini barang-barang yang kami hasilkan tuh rata-rata sesuatu yang bisa dibilang mungkin orang mungkin ada yang udah buat atau mungkin ada yang belum buat. Ya, itu yang kami butuh. Jadi saya berapa bulan terakhir ini agak kesulitan berkomunikasi dengan siapa. Jadi kalau misalnya diarahkan ke di misalnya contoh di Manado nih, ya mereka juga nggak tahu Bu. Ya, ke Kanwil Kemenkumham Manado. Ya. Mereka nggak tahu sama sekali, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi dan seakan-akan ya, kalau mau jadi seakan-akan tuh akses ke orang-orang yang tahu tuh sulit banget Bu. Jadi ntar ya saya telepon sama beliau ya. Jadi kayak sesuatu yang sangat eksklusif gitu. Gimana caranya kami bisa mematenkan produk kami kalau mengaksesnya pun tidak mudah gitu. Jadi itu poin pertama dulu. Maksud saya sih supaya teman-teman yang lain juga, saya yakin banyak teman-teman lain juga punya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi how? Apalagi kami startup daerah Bu, bukan yang di Jawa yang cuma sebentar, bisa lebih mudah lah aksesnya. Kami kan di daerah Bu, di Manado, gitu. Jadi saya berapa kali ke sana. Bahkan saya sempat salah kantor Bu, bukan di situ. Ternyata dekat, aduh sudah telah. Cuma intinya gini, kalau misalnya komunikasi via online gimana sih? Okay. Dan lebih, maksud saya hal-hal yang seperti gini lebih terbuka untuk seluruh daerah Indonesia. Jadi jangan cuma eksklusif di Jawa aja terus gitu. Ya. Karena Indonesia kan bukan cuma Jawa Bu, kami juga Indonesia gitu. Betul. Jadi ada sekarang kan media online, jadi mungkin bukan jangan robot Bu ya Bu ya. Jangan robot. Terima kasih, selamat datang. Aduh, bukan. Susah mau jelasinnya gitu. Apalagi kalau misalnya produk-produk inventif itu sesuatu yang mungkin orang nggak familiar. Oke, itu poin pertama. Nah, poin kedua adalah
produk yang kami buat itu sebenarnya mungkin sudah ada yang buat, tapi kami lebih spesifik, startup kami itu mengubah sampah plastik dan minyak goreng bekas menjadi energi terbarukan. Jadi orang tahu lah plastik itu bisa dibuat, orang tahu juga minyak goreng bekas sebenarnya sih dengan oli ya, itu bisa dibuat juga bahan bakar gitu. Cuman kalau saya sejak awal 2018 itu saya memang mencampurkan sejak awalnya. Karena plastik ketika si minyak goreng bekas diencerkan dengan plastik itu akan sangat mudah terbakar. Dan saya nemukannya nggak sengaja gitu, karena kan pakai sendiri. Nah, hal-hal yang seperti gini yang kita butuh untuk konsultasi. Jadi karena kita kan nggak ngerti, jadi waktu itu saya dapat informasi bahwa kalau mengurus paten itu nggak boleh ada informasi di media sosial dalam waktu 6 bulan. Betul. Padahal saya dulu, ya kan kita nggak tahu Bu, pas kita dapat ini kan untuk jejak digital dong, untuk jejak digital, untuk membuktikan kan bahwa saya temukan dari 2018. Cuman produknya kan belum benar-benar siap Bu, belum benar-benar jadi. Jadi saya dengan polos-polosnya posting. Kita kan nggak ngerti, saya kan nggak ngerti. Nanti setelah saya tahu, akhirnya saya nggak pernah posting lagi sampai sekarang. Lah orang bilang, oh sudah mati ya? Enggak, karena paten kita nggak boleh posting lagi gitu. Iya. Itu karena paten itu kita nggak boleh posting lagi. Makanya saya lebih banyak nggak posting lagi tentang apa yang investasi kami. Jadi bahan bakar ini sebenarnya bisa jadi bahan bakar pengganti solar, bensin, gas yang saat ini sangat mahal, tapi bisa diproduksi lokal per daerah. Jadi gitu. Nah, bahan bakar ini sebenarnya kalau mau jujur, mesin yang saya buat ini sebenarnya belajar dari berbagai macam teknologi di jurnal-jurnal. Jadi saya ngambil kepalanya, saya ngambil kakinya, saya ngambil. Jadi kalau mau bilang asli saya sih, saya cuma modifikator. Nah, itu status saya sebagai apa? Oke. Karena kalau bicara pirolisis kan, saya juga pernah, mungkin ada yang pernah bikin dari kaleng. Dan karena saya juga berpikir bahwa makanya teknologi ini saya bungkus dalam satu alat. Jadi nggak secara fisik dari luar tuh nggak akan kelihatan apa isinya. Cuma dalam bentuk karena kan ini berhubungan dengan panas kan, dengan pressure. Ketika suhunya 300-500 derajat kan, berarti dia benar-benar tertutup. Nah, jadi waktu itu ada yang kasih saran ke saya untuk paten dulu secara produk. Kalau proses, karena kalau sekarang untuk konteks pembuktiannya saya bisa buktikan. Jadi dengan alat yang saya buat, namanya juga prototype dong, karena kan prototype ya. Jadi tujuan kita membuat prototype itu kan untuk membuktikan bahwa bahan bakar, nama bahan bakar saya itu biosynthetic fuel. Saya namakan biosynthetic fuel. Saya udah lacak itu kosong Bu. Saya udah lacak itu kosong. Jadi maksud saya gini, ketika ini dibuat, apa yang harus kami lakukan? Karena pasti ada proses-proses kayak gini. Apa sih syarat minimum untuk paten produk? Apakah harus kayak bahan bakar kayak kami? Apakah saya sudah selesai Sukovindo dan bahan bakar kami sangat-sangat wow gitulah. Katanya harus lagi ke migas segala macam. Nah, informasi kayak gini yang kami nggak tahu Bu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Oke, ini menarik ya karena case study gitu ya Bu. Dan sudah merasakan perihnya mungkin menghadapi kegelisahan atau masalah ketika mematenkan ini. Tadi yang saya tangkap adalah bagaimana sih akses konsultasinya itu bisa didapatkan teman-teman startup gitu. Baik, aduh saya terharu nih Pak Kris ya. Sebetulnya saya ini sering loh ke Manado. Saya tahun 2022 itu sudah 3 kali ke Manado, ya, 3 kali ke Manado ya. Bahkan tahun 2021 saya 1 bulan di Manado, ya, 1 bulan karena waktu itu memang ada sih keperluan pribadi ke sana gitu ya. Nah, jadi gini Pak Kris ya, terkait dengan akses konsultasi ya, kami memahami betul ya di pusat itu gap yang begitu besar ya antara kantor wilayah kami dengan officer-officer ya, petugas-petugas yang ada di pusat. Jadi begini, rata-rata ya, kenapa hampir di semua ini permasalahan di seluruh 33 kantor wilayah kami ya, bahwa gini, paten ini kan produk perlindungan hukum, tapi terkait dengan teknologi.
saya tidak mengecilkan pendidikan hukum ya gitu. Tapi saya memahami betapa teman-teman saya di kantor wilayah itu kesulitan ketika ingin, Bu Rani, saya susah banget loh. Ini ada yang daftar, mau daftar paten Bu, saya nggak ngerti Bu gitu. Nah itu jadi masalah. Itu udah masalah gitu. Makanya kami punya program unggulan kemarin itu ada di 33 kantor wilayah itu mobile IP clinic. Kami menurunkan pemeriksa-pemeriksa paten ke daerah. Nah, jadi Pak Kris juga mohon rajin-rajin nih ke website kita atau ke Instagram kita karena itu dipublish di kegiatan-kegiatan kami nih di daerah gitu ya. Minggu kemarin kita ada di Papua ya. Pokoknya kita sering roadshow lah ini tuh sebetulnya ya. Kenapa kami berusaha menjangkau gitu ya? Karena gini, Bu, boro-boro bikin deskripsi patennya Bu yang tadi Ibu lihat gitu, Ibu perlihatkan ke kita, kami nggak tahu mulai dari mana, betul ya. Saya jujur nih ya, karena Bapak dari Manado kan, 2 minggu yang lalu kami mengutus pemeriksa paten untuk ke Manado karena ada permohonan paten dari Pak Gubernur Sulut ya. Ya, Pak Gubernur juga dengan timnya ada kesulitan di spesifikasi paten gitu ya, jadi nggak sendirian Pak Kris gitu ya. Jangan bersedih hati maksud saya. Nah, ini gini nih, kalau memang Nexus adalah bisa menjembatani hal-hal seperti ini ya, memberikan fasilitas-fasilitas ini ya. Kami dari DJKI gitu terkait dengan akses ya, sebetulnya mengirimkan surat aja. Memang kalau daftar datang ke Jakarta biayanya juga nggak sedikit ya, gitu kita tahu gitu ongkos pesawat PP Jakarta Manado gitu ya, lumayan gitu kan. Nah, kami sebetulnya bisa kok dihubungi secara online ya. Nah, mungkin bisa datang ke Kanwil juga bisa, meminta bisa nggak sih saya dipertemukan dengan dibuatkan kegiatan, karena nanti mobile IP clinic itu murni menjadi kegiatan Kanwil ya. Nah, boleh jadi kok Bu aksesnya terbatas banget. Saya tidak menyalahkan teman-teman Kanwil nih Pak ya. Kami 113 pemeriksa kemarin yang meninggal 2 nih. Jadi tinggal 111 termasuk saya gitu ya. Nah, ini dengan kegiatan yang banyak, jadinya memang rata-rata teman-teman dari Kanwil tuh agak susah menghubungi kita gitu ya. Nah, nggak apa-apa bersurat aja gitu ya. Kami sebetulnya kalau sekedar anggaran ya, misalnya kami pergi ke sana nanti bareng-bareng tuh biasanya. Saya masalahnya sudah 3 kali sosialisasi di sana, ini nggak ketemu Pak. Bahkan Kanwil aja mungkin nggak tahu Bapak salah satu stakeholder yang perlu diperhatikan. Rata-rata kita menujunya ke universitas ya, karena nggak nyangka juga ada startup di daerah yang bergerak ke teknologi Pak. Kita juga nggak nyangka ini gap lagi nih buat kami gitu loh, ternyata udah mulai banyak gitu loh. Nah, itu mungkin yang nanti catat aja nomor saya nih, saya kasih nih di 0859 5977 2255. Silahkan ya. Jadi boleh menghubungi saya ya. Ketika nanti ada kesulitan terkait dengan pengajuan paten atau bagaimana sih melakukan pembuatan spesifikasi paten, kami juga sebetulnya ada fasilitas CVQ ya. Jadi semacam conference gitu ya secara virtual dengan petugas kita. Cuma memang kami nih belum melihat ada permintaan. Jadi kita ini kayak orang buta dua-duanya ya, sama-sama pegang gajah gitu loh. Ya ini nih ibarat yang saya bisa gambarkan. Saya di DJKI nggak tahu nih mana ya, yang nggak paham tuh bagian mana gitu. Jadi sosialisasinya juga masihnya tuh ya dihantam terus di universitas nih. Padahal ada tempat yang lain yang ternyata perlu gitu. Nah ini yang tidak tersampaikan ke kita juga. Kanwil juga mungkin kayaknya nggak ngerti, tapi nggak apa-apa datang ke Kanwil. Di sana ada Pak Aswan. Bapak temuin Pak Aswan. Bilang aja sama Pak Aswan, itu rekan saya gitu ya. Kata Bu Rani temui Pak Aswan gitu. Nanti ke Kanwil Kemenkumham Manado. Beliau Kabid Yankum ya, Kabid Yankum di sana. Saya sudah pernah dapat training atau apapun ini gitu ya, melihat ininya Bu Rani, saya boleh menghubungi Pak Aswan gitu. Nanti Pak Aswan akan saya
minta gitu ya, membuat semacam apa namanya video conference ya, nanti difasilitasi di JKI. Nanti ditentuin, kita tentuin tanggal berapa. Jadi nanti kalau Bapak susah, nanti dari Kanwil aja yang ngirim surat ke kita, sehingga ada jadwal yang tepat buat Bapak gitu loh. Itu seperti itu. Tapi sebetulnya kami siap, cuman kami nggak tahu mesti kemana juga gitu. Ini makanya. Tapi nggak apa-apa. Jadi Bapak ini juga harus punya pengetahuan tentang bagaimana melakukan penelusuran. Tadi kan saya ngasih lihat website-websitenya, tapi coba main-main ke yang tadi nih, Green Inventory ya. Coba nanti dibaca-baca masuk ya, itu ada kelas-kelas, kayak tadi kelasnya merek ya, ada kelas kendaraan, kelas apa. Nah itu Bapak tadi misalnya di mesin kan Pak. Nah, karena jangan sampai Bapak sendiri salah mengidentifikasi inovasi Bapak ada di mana. Di prosesnya, di produknya, atau di mesinnya. Nah itu harus dilakukan penelusuran semua. Penelusurannya bukan dari DJKI Pak sebetulnya. Penelusurannya itu dilakukan oleh Bapak, karena Bapak yang lebih tahu, ya. Karena gini, saya menggabung-gabungkan beberapa inovasi nih punya orang, tapi kan saya menggabungkan, boleh Pak, karena invensi itu berupa produk atau proses, ya, atau pengembangan produk atau pengembangan proses, ya. Jadi jarang sekali invensi itu betul-betul langsung gitu ya tersedia ada, nggak ada, semuanya pengembangan. Kita dari lampu bolanya Thomas Alva Edison bergerak jadi lampu-lampu yang seperti sekarang, itu ada perjalanannya ya, itulah inovasinya, perbaikan. Nah itu seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir Pak gitu ya. Biasanya kalau nanti Bapak sudah melakukan penelusuran, udah punya, boleh konsultasi sama kita ya. Nanti kalau nanti ada acara di mana namanya di Manado ya, saya coba akan minta kepada rekan-rekan Kanwil untuk lebih rajin lagi nih, karena mereka juga bilang, Bu Rani, saya kalau merek boleh lah katanya, tapi kalau paten saya nyerah gitu. Ada juga yang begitu. Saya pas bulan apa ya, pas bulan bulan Maret, itu saya ke sana, sampai nggak ada loh yang nanya saya gitu, yang lain pada nanya merek semua, UKM, keripik, semuanya gitu, pisang goroho dan yang lain-lain. Saya nggak punya pasien sendiri. Saya tadi kayaknya Bu itu, tapi sudah terakhir. Oh iya. Jadi waktu itu karena paling banyak kalau acara kayak gini sudah pasti UMKM yang diundang, kami ini ya ala kadarnya. Nanti saya ketahuan ketika saya baru tahu itu eventnya udah lewat, udah mau selesai, baru saya hadir. Saya penanya terakhir itu waktu itu ada beberapa investasi saya diklaim, bukan diklaim sih Bu, karena waktu itu saya teliti di universitas, karena saya kelemahannya kan kami nggak punya gelar akademik Bu. Saya kan sarjana teknik sipil, bukan kimia atau apa segala macam. Jadi itulah juga ketidakadilan di Indonesia, bahwa dianggap orang-orang yang punya gelar itulah yang lebih ngerti apa yang kami temukan gitu. Padahal orang yang belum punya gelar belum tentu ngerti apa yang kami lakukan gitu. Dan selalu mereka memblokir, itu nggak mungkin. Saya pasangin depan mereka baru, kok bisa? Iya, makanya saya nanya gitu. Saya beberapa produk kita saya nggak sebut ya. Itu akhirnya dapat pendanaan dari BRIN, padahal itu produk saya loh. Cuma gara-gara, jadi produk saya itu beberapa diteruskan penelitiannya, tapi bukan diteruskan sih Bu. Mereka hanya mengulangi apa yang saya lakukan, udah jadi kok. Mereka dapat pendanaan 250 juta, karena saya nggak punya gelar. Itu diteruskan oleh beberapa 3 doktor, ada yang terakhir 5 profesor, 2 doktor. Karena saya nggak punya gelar Bu. Makanya nggak diakui bahwa kami sebagai inventor, hanya ditaruh nama aja, tapi seakan-akan kalau mereka ngomong itu saya yang coaching loh. Saya bilang ketidakadilan dalam dunia ini, bahwa hanya orang-orang yang bergelar aja yang diakui sebagai inventor gitu, yang pakai kacamata atau krill pakai jas lab, kita pakai kaos oblong hanya di lapangan kayak gitu. Maksud saya gitu. Nih ada satu pertanyaan sebelum saya lupa, Bu, apakah produk mendingan saya merekkan dulu, kan ini kan terbentuk nama baru nih, biosynthetic fuel kan. Kalau biosynthetic fuel bahasa Inggris kan nggak boleh, saya sambungin aja gitu. Apakah saya merekkan dulu baru nanti sambil ngurus paten, kan paten proses lagi nunggu hasil dari Sukovindo.
Sedangkan Sukovindo kan per 2 minggu, Ibu ngerti lah gitu ya. Ya. Kan parameternya per 2 minggu, keluar hasilnya kita masuk lab lagi semingguan 2 minggu, itu kan cukup lama untuk paten produk. Sedangkan saya udah terlanjur posting di medsos, Bu, dan udah diliput berbagai macam, ini udah terlanjur. Jadi maksudnya saya nggak tahu proses penyempurnaan produk ini sebelum benar-benar dipatenkan. Paten produk berarti kan kalau mau dibilang bisa pakai, udah bisa dipakai. Cuman ada beberapa indikator spesifikasi yang saya harus kejar. Dan itu butuh waktu. Kan Sukovindonya minta per 2 minggu, Bu. Pas dapat hasilnya saya dapat data, oke, ini saya kurangin gitu. Apakah bisa saya amankan dulu nama saya dimerahkan? Dimerahkan dulu, nanti sambil kalau saya udah selesai dengan Sukovindo ini, baru saya patenkan produknya dulu. Proses saya belum. Karena mesinnya saya masih sembunyiin. Saya belum tunjukin ke siapapun juga. Waktu itu saya pernah diliput oleh Kompas TV, saya minta take down. Saya minta take down. Itu aja sih, Bu. Apakah dimerahkan dulu supaya kita ngaman dulu produk kita, baru kita patenkan sambil, karena proses paten kan nggak mudah, Bu. Harus ada spesifikasi yang kita samain. Karena kan saya mau samain bensin, solar, dan minyak tanah dengan gas. Itu kan butuh proses. Itu pertanyaan terakhir saya, Bu. Terima kasih. Baik Pak, kalau terkait dengan merek, Bapak daftar aja, karena sebetulnya pun tidak ada korelasi langsung sih antara paten dengan merek ya. Karena kalau paten pasti terkait dengan teknologi, sedangkan kalau merek kan adalah nama yang akan dijadikan pembeda di pasaran nanti gitu ya. Pun itu nanti yang memeriksa adalah teman-teman pemeriksa merek. Cuman saya hanya mengingatkan jangan gunakan kata-kata yang sangat umum ya. Kayak dulu ada beberapa kalimat umum yang katakanlah aqua sebenarnya nggak boleh Pak gitu ya, karena itu aqua itu artinya air, itu tidak bisa sebetulnya ya. Cuman karena dulu teman-teman di merek ya itu karena itu sudah pernah diberi dan diperpanjang ya. Kalau merek kan bisa diperpanjang ya, kayak dulu Metropolis Town Square gitu di tempat saya. Town Square itu dulu jadi kata-kata yang diajukan mereknya. Padahal Town Square kan sesuatu kata-kata yang umum, itu nggak boleh gitu ya. Terus kemudian lagi yang dihindari ya kata-kata yang umum, mendingan tadi merek Kris gitu, Kris Energy gitu, mungkin malah bisa gitu. Tapi kalau tadi Biosin atau apa, nah coba dilihat lagi. Kita ada kok. Tadi penelusuran tadi Pak, yang di PDKI itu kalau diklik ada paten merek, nah masuk ke merek dulu. Kita sama-sama kok, semuanya harus penelusuran dulu Pak. Kalau udah ada jangan ganti yang lain ya. Sebetulnya kalau merek tuh nggak ada korelasinya. Nama boleh Bapak bisa ganti-ganti yang lain. Itu seperti itu. Karena merek itu membedakan produk Bapak dengan produk orang, kualitasnya enakan mana gitu ya. Kayak gini deh, ada Traveloka, ada booking hotel gitu kan, ada macam-macam ya, ada pergi-pergi gitu. Itu semuanya platform jasa gitu ya. Tapi Bapak lebih suka yang mana? Semuanya menyediakan jasa yang sama gitu. Tapi itu brand gitu ya. Jadi kalau saya tetap cenderung teknologinya dulu. Kalau saya ya, karena itu korelasinya nggak signifikan sebetulnya. Begitu ya. Iya. Nanti konsultasi lanjutan udah dikasih kontaknya tadi, Mas Kris. Ini langsung shortcut, langsung ke Buraninya. Kasian soalnya ditanyanya akses. Iya. Oke, ini karena masih tinggal 2 menit lagi gitu. Iya. Walaupun ada 2 pertanyaan, nanti semoga bisa lebih cepat. Dari Pak Fajar dulu, Fajar Abdurrahmi. Silakan. Oke, baik. Selamat malam Ibu Rani dan Mas Aji. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga udah memberikan materi di malam hari ini. Mungkin singkat aja nih Bu. Jadi pertanyaan saya, perkenalkan saya Fajar dari Energy ID. Mungkin pertanyaannya jadi soal EV nih Bu. Nah, soal EV, electric vehicle, atau mungkin kendaraan. Nah, jadi untuk kendaraan misalkan mobil, motor ya. Nah, itu kan desainnya itu beda-beda ya, Bu. Nah, apakah dari desain-desain itu wajib dipatenkan atau itu sebagai desain yang ya udah bisa dibuat seperti apapun gitu. Nah, itu bagaimana, Bu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi langsung jawab saja.
terkait dengan desain ya. Kita ada desain industri ya. Kapan desain itu bisa jadi paten, Pak? Ya, ketika punya fungsi melekat ya, fungsinya itu melekat. Kalau nggak desainnya itu nggak berfungsi dengan baik. Ya, itu namanya itu masih masuknya ke paten. Tapi kalau dari desain tadi, misalnya mau bulat, mau kotak, mau lonjong, fungsinya tetap sama, ya, Bapak daftarnya desain industri. Gitu ya. Karena di sana ini seperti gini, gelas, kita cangkir gitu. Itu kan banyak desainnya. Semuanya buat minum, fungsinya buat minum, ya. Desainnya macam-macam boleh dia daftar ke desain industri terkait dengan desainnya. Helm, ya. Kecuali desain tadi menentukan fungsi keselamatan tertentu gitu ya, harus tebalnya sekian, ininya sekian, apa segala macam. Nah itu baru mungkin bisa masuk, mungkin begitu ya. Oke, Semoga terima kasih. Ya. Bu Rani. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih yang secara interaktif ada Pak Wijaya. Monggo. Halo Pak Wijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam. Ibu Rani, Mas Pintoko, dan teman-teman semuanya. Saya Wijayanto dari Alga Nation. Kami dalam stage yang sangat awal sekali ya dalam pengembangan mikroalga biomasa untuk nantinya akan menjadi bahan baku biofuel. Nah, saya ingin menyambung sedikit mungkin yang tadi Pak Kris juga sampaikan, ibaratnya mana dulu nih, alat dulu atau produk dulu yang perlu dipatenkan. Ya. Kalau misalnya alat, apakah kita ketika mendaftarkan paten atau untuk alat kita, itu sudah memiliki kekuatan hukum atau belum? Misalnya, ini kan ya maaf kata mungkin duluan gitu ya, siapa duluan. Apakah dengan mendaftarkan itu kita sudah punya kekuatan hukum, walaupun bisa jadi dalam kurun waktu tertentu prosesnya lambat atau cepat, diterima atau tidak, itu bagaimana statusnya. Pada saat masa idah atau masa tunggu itu, kalau terjadi konflik, terjadi muncul klaim yang lain, apakah kita punya kekuatan atau tidak gitu. Nah, kemudian terkait dengan merek ataupun nama gitu. Apa benar kalau kata-kata tertentu itu sudah ada yang punya diklaim gitu Bu? Misalnya kata-kata Indo. Saya dengar kalau kita mau buat merek dengan kata Indo itu tidak akan mungkin lagi di Indonesia karena kita akan berhadapan dengan sebuah korporasi besar yang semua bisnisnya menggunakan kata-kata Indo. Nah, ini benar apa tidak? Jadi ya ini sebagai gambaran saja. Dan yang ketiga, kebetulan tadi sore kami bertemu dengan satu calon mitra gitu untuk mengembangkan energi alternatif, bahan bakar alternatif. Ternyata di dalam pertemuan tersebut terungkap bahwasanya ternyata perusahaan-perusahaan besar BUMN itu juga mengincar ide-ide, mengincar inovasi-inovasi yang sekarang banyak dikembangkan oleh masyarakat gitu. Baik resmi, ibaratnya melewati kompetisi-kompetisi, ataupun mungkin melewati yang tidak resmi lewat permagangan atau apa-apa seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melindungi itu dari praktek-praktek? Ya ini sekarang sudah terbuka Bu, ibaratnya nggak tedeng-aling-aling lagi gitu. Ada kemarin perusahaan batu bara yang buat kompetisi, di mana salah satu klausulnya itu mereka mengatakan bahwasannya apabila pemenang ini penemuannya itu akan dipakai dan perusahaan tidak akan memberikan imbalan sedikit pun gitu. Jadi dalam arti kata mau dirampok pun temuan kita ya mereka nggak akan peduli gitu. Ini terbuka, ini perusahaan nasional gitu. Dan itu termasuk BUMN juga gitu. Nah, bagaimana kita melindungi? Ya kita aja ibaratnya saya sendiri melakukan riset-riset kecil untuk mikroalga ini ya bootstrapping dengan modal-modal sendiri, lagi ada modal ya kita uji coba untuk kultur, coba pupuknya berbeda, coba intensitas ininya,
coba CO2-nya untuk apa seperti itu, ya pakai biaya sendiri, lompatan sendiri. Nah, kalau tiba-tiba nanti anunya terus diklaim apa-apa itu kan, ya keringat kita kan, sudah, Iya, tiba-tiba diambil sama orang gitu yang pemodal. Ini mohon advice dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kekuatan pengajuan permohonan paten ya. Perlindungan itu berlaku sejak dia didaftarkan. Terlepas saat itu dalam proses dia itu diterima atau ditolak ya nanti ya, gitu ya. Nah, tapi ketika belum keluar sertifikat paten itu haknya belum tegak, Pak. Artinya nggak bisa nge-shoe orang lain, nge-shoe pihak lain. Tapi perlindungannya sudah mulai, ya. Nah, jadi proteksi sudah terjadi, ya, proteksi sudah terjadi, itu begitu. Nah, biasanya nih ya orang kan menanti dia keluar sertifikat, habis itu dia mengajukan keberatan kepada pihak-pihak lain gitu ya, seperti itu. Saya nggak yakin juga kalau misalnya, nah terkait dengan startup gitu ya, mungkin kalau mau melakukan seperti itu kan pasti butuh biaya Pak ya, menuntut itu pasti butuh lawyer ya, dan yang lain-lain gitu loh, yaitu akan jadi pertimbangan juga. Tapi sebetulnya pendaftaran patennya itu sendiri itu ya kalau Bapak punya, artinya Bapak bisa gini loh kok kamu pakai punya saya gitu. Nah, Bapak bisa, apalagi sekarang kan netizen ya Pak ya. Saya punya paten, punya sertifikat, nih ngelanggar punya saya. Ini gimana sih gitu ya. Nah, Bapak itu bisa melaporkan ke DJKI karena kami ada Direktorat Penyidikan ya. Maksudnya di sana kayak lapor polisi gitu ya, kayak lapor polisi seperti itu. Nah, jadi udah mulai Pak haknya itu perlindungan itu sudah terjadi sebetulnya. Nanti biasanya ketika dilakukan pemeriksaan paten kita baik-baik kok Pak gitu ya. Artinya kadang-kadang kita juga paham kok ini deskripsinya apa, isinya apa. Ya, nah itu nggak nyambung gitu ya. Biasanya ketika kita panggil gitu, dijelaskan gitu ya. Nah, ini terjadi komunikasi yang baik. Biasanya kita akan membantu juga. Kita akan membantu bagaimana sih menyusun sambil diajarin lah gitu. Ini nyusunnya besok begini ya Pak, gitu seperti itu. Itu yang memang kegiatan yang seperti itu memang baru terjadi di tahun paten, yaitu tahun 2021. Itu temanya di DJKI adalah tahun paten ya. Waktu itu anggaran terfokus untuk paten. Jadi kegiatannya temanya paten semua gitu. Dari mulai macam-macam kita ke daerah gitu ya. Dari situ kita tahu bahwa gapnya itu jauh Pak gitu ya. Nah tadi terkait dengan merek Indo ya Pak ya, Indo A, Indo B, Indo C. Jadi gini, ketika suatu pihak mendaftarkan merek ya, dia langsung ke sekian kelas, otomatis dong yang lain nggak bisa masuk. Mungkin dulu ada Indomobil, ada Indomie, ada Indofood, ada Indo apa-apa lagi gitu ya Pak. Dia udah daftar Pak ke seluruh kelas. Artinya udah nggak bisa masuk. Itu wajar karena dia daftar duluan. Dia memperpanjang terus lagi. Ya udah yang lain nggak bisa masuk. Solusinya cari merek yang lain. Begitu. Nah terakhir tadi yang terkait dengan saya mau mematenkan mana ya Bu produknya ya. Produknya atau alatnya gitu. Sebetulnya alat ataupun produk itu masuknya ke kategori entity, Pak. Entity itu sesuatu yang bisa dipegang, disentuh gitu. Karena kalau proses itu activity ya. Nah, itu Bapak harus penelusuran dulu, Pak. Saya tetap penelusuran karena penelusuran itu tidak bisa mengandalkan DJKI. Karena yang tahu invensinya itu di Bapak sendiri ya. Sebetulnya ada harusnya nih Nexus bikin ini juga satu sesi khusus bagaimana melakukan penelusuran. Kalau tadi kan kulit-kulitnya aja, ya ini wajar, pertemuan pertama belum tahu paten merek, ya rejim-rejim, itu wajar. Harusnya tadi saya singgung sedikit-sedikit lah di slide saya gitu ya. Karena saya pikir, ini energi kayaknya, saya lihat loh, Nexus ini perusahaan Amerika nih. Jadi patennya udah banyak. Saya mikirnya begitu tadi tuh, gitu. Kok startup ya agak bingung juga, mungkin sebetulnya punya binaan kali ya gitu ya. Nah itu yang saya nggak paham tadi gitu loh. Kalau
tahu begitu tadi saya kasihlah slide-nya satu aja gitu ya, ini apa sih rezim kekayaan intelektual itu apa gitu, tapi nggak apa-apa kan, artinya nanti Mbak Enda ngundang saya lagi dong kayak gitu ya. Siap Bu. Gitu. Jadi Pak, Bapak mohon dilakukan penelusuran dulu. Tadi ada nanti mungkin bisa minta PPT-nya kali ya Mbak Enda ya, dibagikan ke peserta, karena di situ kan Ya, Bu. bisa diklik ya, bisa diklik mau main ke website mana. Nah itu sebelum nanti tuh harus belajar dulu tuh, maksudnya bukan belajar sih, main-mainlah ke website tadi, ngelihat kelas tuh apa gitu. Penting tadi International Patent Classification, lihat oh saya masuknya kemana, oh punya saya ada di mana, punya teknologi orang ada di mana. Jangan sampai gini juga loh Pak, kita merasa baru ya, karena paten tuh kayak beauty contest. Kita nih beauty contest ya, lagi lomba kecantikan gitu. Kita ngerasa cantik gitu, cantik. Tapi ternyata kita tuh cantik kelas RT Pak. Ternyata ada yang kelas universe gitu. Nah itu kan maksudnya kita disitulah penelusuran itu penting untuk membandingkan punya kita dengan punya orang lain. Nah di situ kita melihat nih, oh punya dia bedanya sama saya bagian ini. Nah sebetulnya ketika ketemu pemeriksa paten udah punya konsep yang itu, enak Pak. Kami juga bisa bantu. Oh bapak tuh spesifik di bidang yang ininya nih, misalnya tadi suhu gitu, yang kayak tadi kan pirolisis Bu, kalau lebih dari 400 derajat nggak bisa Bu, pasti kebakaran misalnya kayak gitu ya, butuh membran kah, butuh apa untuk menghalangi gitu-gitu ya. Nah itu kita nanti fokusnya di bagian yang itu, melakukan penelusurannya gitu, apa sih dari inovasi yang Bapak itu yang paling berperan itu bagian apanya gitu. Nah itu adalah inovasinya. Nah carilah kata kunci yang tadi. Misalnya tadi Bapak di alga ya, kan ada, apakah Bapak itu menghasilkan produk yang bagus biodieselnya karena si bahan alganya, artinya adalah proses preparasi, ya kan? Ataukah komposisi biodieselnya, Bapak menambahkan campuran tertentu, nah itu keyword lagi. Apakah di Bapak adalah tahapan-tahapan pencampurannya gitu? Bu, ini nggak bisa kayak bikin kopi, gula dulu kopi, terus campur air panas kopi, terus kemudian air dikasih kopi, dikasih gula, air kopi juga gitu kan. Saya nggak bisa gitu Bu, kalau tahapannya nggak sama, itu nggak jadi gitu, misalnya seperti itu. Nah itu artinya prosesnya yang berpengaruh. Nah Bapak identifikasi dulu ya, di situ baru nanti Bapak bisa oh saya nih ruang lingkupnya apa. Jadi International Patent Classification dibaca-baca ya, dilihat gitu. Nah kira-kira saya ada di mana, karena itu ada energi, ada apa gitu ya. Itu bisa ini. Sepertinya kayaknya sih butuh satu sesi deh Mbak Pamela. Kasihan. Siap Ibu. Iya. Oke, ini sudah overtime sebenarnya 43. Walaupun saya sendiri ada pertanyaan Bu, mohon izin untuk overtime gitu ya. Ya. Jadi ini sebenarnya rasa penasaran saya terkait berhubung sedang melakukan studi terkait kendaraan listrik. Nah, di kendaraan listrik tuh di Perpres-nya itu menyebutkan paten itu dapat dimiliki pemerintah. Ya. Nah, kemudian ketika paten sudah dapat dimiliki pemerintah, nanti para industri atau startup itu bisa menggunakannya entah secara gratis, itu termasuk salah satu insentif yang diberikan dari pemerintah. Yeah. Terus yang kedua, dari kendaraan listrik itu ada perhitungan TKDN ya, ada di Perpres juga perhitungan TKDN. Di TKDN itu sekarang Research and Development sudah masuk dalam perhitungan TKDN pembobotannya. Nah, apakah di dalam R&D itu paten itu menjadi salah satu kunci atau syarat untuk mendapatkan nilai TKDN di 20%? Terima kasih. Oke. Saya jawab yang pertama dulu ya, pelaksanaan paten oleh pemerintah sebetulnya ya. Jadi apakah paten bisa dimiliki pemerintah? Bisa ya, artinya ada pemegang paten yang katakanlah nih inventornya Pak Aji ya Pak Aji patennya mau dibeli nih sama ESDM, misalnya seperti itu.
Jadi nanti akan ada nilai tertentu yang dibayarkan kepada Pak Aji gitu ya, untuk nilai saya nih, inovasi saya sekian nih gitu ya. Nah artinya itu diserahkan seluruhnya karena sudah dijual. Ini kayak orang jual beli tanah ya, dijual dibeli. Nah sekarang yang memegang paten akhirnya ESDM. Ya boleh, ESDM mau kasih ke siapa aja terserah. Apalagi digunakan untuk kemaslahatan umat, boleh gitu kan, itu seperti itu. Nah ini penting ya, soalnya paten itu bisa dialihkan ya, keywordnya itu paten bisa dialihkan. Misalnya Pak Pintoko Aji nggak mau ngasih ke pemerintah, saya maunya ngasihnya ke Nexus nih, harganya lebih bagus ngasihnya, boleh gitu loh, itu boleh. Nah itu ada perjanjiannya. Karena tadi Pak Pintoko Aji itu inventornya, dalam sertifikat paten tetap disebutkan hak moralnya sebagai inventor, tapi nanti pemegang patennya adalah Nexus gitu, atau tadi ESDM, itu seperti itu. Nah, terkait dengan TKDN ya, jadi begini, ini kemarin kan ekonomi kreatif ya, Pak Jokowi kan baru mengeluarkan peraturan pemerintah, saya kok lupa nomornya ya. Nah, bahwa sertifikat hak kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan terhadap keuangan ya. Nah, jadi begini, karena sertifikat paten tadi itu sebetulnya karena timbul ya, jadi itu sebagai penilaian tambahan sebetulnya. Saya sudah tanya ke teman-teman Kemenparikraf ya. Nah, jadi di sana tuh gini, ketika misalnya ada penilaian terhadap valuasi produknya Bapak, dia punya paten nggak? Oh, punya paten, nambah lagi poinnya gitu. Nah, saya nggak yakin apakah ini sama nggak ya dengan TKDN ya? Karena kalau yang saya tahu, pemegang paten atau pihak yang memiliki hak kekayaan intelektual tuh boleh ikut penunjukan langsung, masuk ke katalog. Makanya sekarang semua berlomba-lomba ke sana. Otomatis kalau dia paten, nah tinggal dilihat nih di situ inventornya dalam negeri atau enggak, perusahaannya dalam negeri atau enggak, itu kan menjadi suatu bukti bahwa oh iya. Nah, itu dihitung TKDN-nya berapa persen. Kalau saya bukan di pihak yang melakukan valuasi itu ya, Mas ya, gitu. Tapi semoga itu bisa menjadi semacam penguatan gitu ya, bahwa ini loh, ini diajukan oleh Indonesia, warga negara Indonesia, kan di situ kelihatan inventor Pintoko Aji gitu ya, Indonesia gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia berasal dari komponen lokal gitu kan, begitu. Jadi kalau nilainya berapa persen saya nggak tahu ya, mohon maaf nih gitu, saya kalau di bagian itu tidak tahu ya gitu. Tapi kalau tadi menunjukkan bahwa ini bisa memberikan penguatan, bisa, saya yakin ya, karena itu tadi jaminan ke bank aja dia bisa gitu, apalagi untuk memperkuat TKDN gitu. Oke. Ya. Itu sih, terima kasih. Itu rasa penasaran saya sebenarnya. Karena sekarang juga mendampingi teman-teman startup yang lain terkait perhitungan TKDN. Nah, itu rasanya kita nggak terasa ya, 1,5 jam udah. Mungkin perlu diperpanjang lagi nih Mbak Pamela dan Mbak Endah. Karena nanti masih ada penelusuran. Jadi kayak, selama ini tuh saya melakukan inovasi atau penelitian, bahkan tidak memikirkan atau belum memikirkan sama sekali terkait penelusuran paten. Dan ternyata tadi setelah dijelaskan Bu Radi, esensinya tuh keren banget. Ternyata paten ini adalah supaya teknologi ini terus berkembang, jangan stuck di situ-situ saja. Jadi ya walaupun konsepnya hampir sama dengan penelitian dan publikasi ya, tapi paten ini bisa lebih jelas lagi, database-nya juga lebih mudah gitu. Itu nggak terasa udah 24/9 nih. Dari saya cukup itu untuk diskusinya, saya kembalikan ke Mbak Endah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rani atas pemaparan dan diskusinya. Terima kasih banyak Ibu Rani dan Mas Pintoko. Udah
dari secara garis besar workshopnya juga dari teman-teman semuanya udah terjawab semua pertanyaannya dan benar-benar insightful banget workshop kali ini. Terima kasih banyak Ibu Rani. Semoga nanti ada workshop selanjutnya ya Bu ya, karena tadi teman-teman juga minta. Seperti itu. Mungkin sebelum kita menutup acaranya juga, biar sebagai evaluasi kita dan buat apa ya saran teman-teman juga tertampung, mungkin dari teman-teman bisa mengisi feedback di bit.ly/feedback _KSTB1. Mungkin ini ngisinya juga bentar banget teman-teman, mungkin bisa kita tunggu dulu 1 menit buat ngisi, monggo. Oke, teman-teman sudah habis waktunya dan juga sudah lumayan kumpul si feedbacknya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan kapok buat datang di workshop selanjutnya karena bakal insightful juga. Terima kasih banyak Ibu Rani. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Rani, terima kasih Mas Pintoko. Selamat malam. Selamat malam, baik. Terima kasih kasih rekan-rekan semuanya. semua. Sampai ketemu lagi di workshop-workshop berikutnya ya. Ya, boleh saran sedikit, Mbak? Monggo Pak. Yes, Pak Wijaya, gimana? Monggo. Iya, kalau bisa kapan waktu workshopnya mengundang dari EBTKE untuk ini penjelasan mengenai syarat-syarat kalau produk gitu ya, pengembangan produk standarnya bagaimana gitu. Saya menduga bisa jadi produk-produk yang kita sedang kembangkan ini ada yang sudah ada atau ada yang belum ada standarnya gitu. Jadi kalau belum ada standarnya, referensi kita kemana, pakai standar apa yang kita mau. Jadi saya sendiri untuk yang alga ini masih ibaratnya belum semuanya ada standarnya. Jadi kita masih menggunakan yang standar yang tersedia saja gitu. Dan itu juga standarnya tidak di EBTKE, tapi ada di KKP gitu. Ya, bagaimana kalau standarnya lintas departemen kementerian, apakah bisa dipakai apa enggak? Karena di EBTKE, SDM itu sepertinya belum ada. Gitu. Ini juga. Siap. Pak Wijayanto, ini mungkin bisa sambil ditulis tadi ya feedback form, jadi kita juga bisa nanti kita lihat tuh, kita pull dulu apa aja masukan dari teman-teman KSTB. Tentunya bisa mungkin kita coba fasilitasi ya Pak Wijaya. Sip, ya. Siap kalau gitu. Ini terima kasih banyak rekan-rekan, sekali lagi udah jam 9. Semoga istirahatnya nyenyak seperti itu malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Oke, sampai ketemu lagi ya lain kesempatan. Terima kasih.